Saya Sufi Matasari. Di sini saya akan mempresentasikan Bring Back Memories, drama musikal diadaptasi dan lirik lagu. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai detail acaranya, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat situasi masyarakat Surabaya. Jadi, sejak tahun 2011, pemerintah kota Surabaya ini rutin mengadakan pementasan drama untuk memperingati Hari Pahlawan dan diadakannya itu di Tugu Pahlawan. Nama pementasan drama ini adalah Surabaya Membara. Surabaya Membara ini tuh berhasil menarik perhatian masyarakat Surabaya sehingga setiap pelaksanaan itu selalu dipenuhi ribuan hingga puluhan ribu penonton, teman-teman. Sayangnya pada tahun 2018 karena terlalu padat sampai puluhan ribu penonton itu terjadi peristiwa yang memakan korban jiwa dan itu menjadi duka yang mendalam bagi warga Surabaya dan pemerintah kota Surabaya ini menindak tegas atau mengevaluasi kembali mengenai pelaksanaan pementasan drama ini. Sehingga pada tahun 2019 itu dilakukan evaluasi sehingga tidak diadakan. Pada tahun 2020 dan 2021 itu diberhentikan karena adanya pandemi. Tahun 2022 karena after pandemi dan evaluasi tidak diselenggarakan dan akhirnya diselenggarakan kembali pada tahun 2023 dan tetap berhasil menarik ribuan penonton untuk melihat Surabaya Membara ini. Dan dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Surabaya itu tertarik dengan pementasan drama. Terbukti dari salah satu contohnya yaitu Surabaya Membara ini. Jika melihat antusiasme warga Surabaya terhadap seni pertunjukan, tapi mengapa di Surabaya itu masih minim acara seni pertunjukan? Padahal 2-3 tahun terakhir di Jakarta itu lagi hype-hypenya seni pertunjukan. Tahun ini itu ada polarisasi, lalu ada keluarga Cemara, dan nanti di Agustus ada drama musikal yang melibatkan Tulus, lagu-lagunya Tulus seperti itu. Oleh karena itu, di sini saya akan merancang sebuah acara, yaitu drama musikal, yaitu Bring Back Memories. Jadi, ini tuh sebuah drama musikal yang menggambarkan serunya masa-masa SMA. Jadi, tema utamanya itu ada percintaan, persahabatan, dan juga impian. Drama musikal ini akan mengajak para penonton untuk bernostalgia di masa lalu terhadap serunya masa SMA, bisa dibayangkan itu menyenangkan sekali. Oleh karena itu target audiensnya itu yaitu muda-mudi berumur 18 hingga 30 tahun. Jadi orang-orang yang eh, mungkin sedang mengalami QLC atau quarter life crisis yang aduh aku capek jadi orang dewasa. Nah, itu bisa lihat drama ini biar dia oh iya ya ternyata aku waktu SMA itu mengalami masa-masa menyenangkan ini kayak gitu buat sebagai recharge gitu. Terus tujuan utamanya tentunya sebagai salah satu variasi hiburan baru di Surabaya, selain Surabaya Membara yang rutin diadakan itu, terus mempopulerkan kembali seni pertunjukan atau drama musikal di Surabaya, dan yang ketiga menarik wisatawan lokal. Nah, ketika saya berimajinasi mengadakan acara ini, yang terlintas di pikiran saya adalah artis pengisinya itu adalah Hi-Fi. Hi-Fi. Jadi nanti lagu-lagunya Hi-Fi ini akan dijadikan drama musikal ini. Jadi drama musikal ini diadaptasi dari lagu-lagunya Hi-Fi dan mungkin saja bisa melibatkan Hi-Fi-nya juga. Kenapa? Hi-Fi ini itu udah bekerja selama 15 tahun dan ciri-ciri lagu Hi-Fi itu lagu-lagu ceria dan penuh makna dan banyak orang juga yang menghabiskan waktu remajanya itu dengan mendengarkan lagu-lagu Hi-Fi. Saya juga pernah ikut konsernya Hi-Fi. Panjang dan selama konser saya itu gembira sekali, ikut nyanyi kayak mengenang masa-masa SMA. Apalagi ini dijadikan drama musikal. Wah, betapa serunya itu, gitu. Dan popularitas Hi-Fi jangan diragukan lagi ya. Hingga saat ini tuh Hi-Fi itu masih sering manggung, masih sering konser, dan penontonnya masih sangat banyak. Jadi benar-benar yang paling cocok adalah Hi-Fi dan lagu-lagu yang dimiliki Hi-Fi ini sangat relate
Ada pertama yang tergambar ketika merancang ini tuh ada lagu remaja. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, kan relate sekali. Terus ada mata ke hati, lalu ada siapkah kau untuk jatuh cinta lagi. Wah, ini sangat apa itu nyambung sekali ya dengan konsep dramanya kayak gitu. Terus lokasi dan waktu. Untuk lokasi pementasan drama musikal ini akan dilaksanakan di Aula Balai Budaya Surabaya yang terletak di pusat kota, yaitu di alun-alun Surabaya. Tempat ini menurut websitenya pemerintah kota Surabaya itu udah berstandar internasional untuk menayangkan pementasan. Udah dilengkapi sound system yang sesuai, terus dilengkapi pencahayaan dan juga panggung. Selain itu juga dilengkapi kapasitas kursi penonton sebanyak 800 kursi, teman-teman. Karena segmentasi audiensnya itu adalah muda-mudi berusia 18 hingga 30 tahun, maka untuk waktu penyelenggaraannya itu tentunya diadakan di hari Sabtu dan Minggu, di mana para muda-mudi ini akan mencari hiburan untuk recharge energinya, seperti itu untuk perizinan dan keamanan. Jadi untuk menyewa balai budaya itu ada beberapa skema perizinan. Yang pertama itu pihak penyelenggara itu harus menyiapkan persyaratan dan juga surat perizinan. Persyaratannya itu seperti proposal kegiatan, bukti pembayaran, dan KTP. Dan itu semua diunggah ke SSW atau Surabaya Single Window atau salah satu pusat aplikasi perizinan gitu. Nanti ketika udah disetujui, aula balai budaya ini sudah bisa dipakai, teman-teman. Yang kedua, eh, untuk keamanan agar tidak terjadi kericuan, pihak penyelenggara tentunya harus membuat peraturan. Seperti mungkin tidak boleh membawa senjata tajam, minuman beralkohol, terus juga dilarang merekam akan menghindari pembajakan juga ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, karena pemilihan tempatnya itu di pusat kota Surabaya, itu sangat jadi untuk transportasi dan parkir itu sangat aman, sangat tenang sekali. Itu sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Parkirnya, lahan parkirnya luas, untuk transportasinya juga mudah, ada bus Surabaya. Terus bagi tim atau kru ataupun artis pengisi jangan khawatir karena berada di tengah pusat kota Surabaya, itu pilihan penginapannya banyak sekali. Next, untuk melakukan promosi drama musikal ini saya membuat 3 skema, yaitu promosi ketika sebelum acara, saat pelaksanaan, dan juga setelah acara. Sebelum acara ini menggunakan konsep marketing AIDA, Attention, Interest, Desire, dan juga Action. Yang pertama itu melakukan spoiler bahwasanya akan diadakan drama musikal Bring Back Memories yang melibatkan hi-fi. Jadi ini kita nanti bisa minta tolong artis pengisinya atau hi-fi untuk membuat spoiler. Ini akan ada drama musikal yang melibatkan lagu-lagu kami gitu. Itu untuk menarik perhatian penonton. Terus yang kedua, agar lebih tertarik, agar lebih berminat untuk melihat, itu pihak penyelenggara bisa membuat audisi secara terbuka dan meliput setiap prosesnya kayak eh, dibuka rekrutmen tim apa gitu. Itu buat memancing ketertarikan penonton. Wah, ada apa sih ini kayak gitu. Terus yang ketiga, meliput semua proses latihan dan memberi gimmick-gimmick mengenai acara drama musikal itu. Jadi biar penonton ini semakin tertarik ya, semakin aduh aku harus ikut, aku harus lihat drama ini pokoknya kayak gitu. Dan yang keempat itu merilis harga dan mengatakan bahwa slot terbatas hanya 800 kursi dan hanya berlangsung selama 2 hari. Biar orang-orang ini udah siap untuk war tiket, untuk merebutkan tiketnya kayak gitu. Terus selama pelaksanaan itu pihak penyelenggara bisa merekam crowded-nya atau penontonnya itu segimana, terus ekspresi penontonnya itu seperti apa, itu bisa digunakan sebagai media promosi. Terus setelah acara, itu pihak penyelenggara juga bisa merilis video after movie. Sebagai spoiler, kalau drama musikal ini akan dilaksanakan setiap tahunnya, seperti itu. Nah, tentunya ketika menyelenggarakan acara itu tidak terlepas dari resiko ya.
Di sini ada beberapa resiko yang mungkin terjadi. Misalnya itu antrian yang terlalu mengular, terus adanya kendala pada pencahayaan ataupun sound system, dan juga adanya resiko membacakan. Untuk menangani resiko ini, saya bisa menggunakan pertama bisa mengatur skema registrasi agar antriannya tidak mengular. Terus yang kedua, melakukan sound check atau melakukan pengecekan terhadap audio dan pencahayaan dan juga melakukan gladi resik. Yang ketiga, agar tidak terjadi membacakan, setiap penonton yang akan memasuki lokasi atau aula ini, kameranya itu bisa diberi stiker gitu agar tidak merekam. Terus untuk sponsorship-nya, ini ada 2 skema yang saya rancang, yaitu yang pertama, kepada pihak sponsorship itu memberikan free tenan atau membawa produk saat drama berlangsung atau soft selling. Ini kan drama SMA nih, misalnya ada brand, minuman gitu, terus nanti, botol minumannya dibawa ke tengah panggung atau gimana, dibuat gimmick-gimmick lah, kayak gitu. Terus tentunya drama musikal ini akan membawa dampak dan keuntungan bagi berbagai pihak. Yang pertama tentunya bagi pihak penyelenggara akan mendapatkan keuntungan dari dua, dari tiketing ataupun sponsorship ataupun dari untuk nama pihak penyelenggara ini juga bisa akan naik. Terus keuntungan bagi daerah atau Surabaya sendiri, meningkatnya pendapatan daerah. Yang kedua, datangnya wisatawan lokal gitu, daripada ke Jakarta jauh-jauh mending nonton di Surabaya kan, gitu. Terus untuk keuntungan sosial dan budaya, mempopulerkan kembali seni pertunjukan terutama drama musikal dan menambah variasi hiburan baru. Nah, tentunya dalam sebuah acara juga akan ada beberapa keadaan darurat ya. Apalagi ini kan pementasannya itu indoor di dalam gedung. Itu mungkin keadaan daruratnya seperti gempa bumi atau kecelakaan panggung atau kerumunan yang tidak terkendali. Nah, itu pihak penyelenggara bisa mengatasinya dengan beberapa hal. Pertama mungkin ketika opening bisa melakukan sosialisasi ketika terjadi gempa bumi itu apa aja yang harus dilakukan, di mana saja titik kumpulnya, seperti itu. Terus jika ada kecelakaan panggung atau dari pihak penonton, itu mungkin pihak penyelenggara wajib menyediakan tim medis untuk mengurangi keadaan resiko-resiko tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Thank you guys. Thank you teman-teman. Terima kasih.